Makanya Anda bisa perhatikan, ada orang yang bekerja di wilayah yang haram, baik pekerjaan riba atau penuh dengan sogok atau penuh dengan berbagai macam pelanggaran syar'i. Kalau dia sudah kenal ngaji, kehilangan pekerjaan bagi dia santai. Saya sanggup, siap untuk meninggalkan ini semuanya, karena dia yakin dengan mental yang dia punya. Tapi kalau dia masih maju mundur, nanti istri saya gimana, nanti bapak ibu saya bagaimana, pertimbangannya setumpuk banyak sekali, akhirnya membuat dia ketakutan untuk meninggalkan yang haram. Ini hakikatnya orangnya lemah dalam kondisi iman. Makanya salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak masyarakat agar semakin berani dalam hijrah adalah tanamkan tauhid. Karena dia harus meninggalkan pekerjaan yang haram. Dia harus meninggalkan pendapatan yang peluangnya besar, tapi itu haram. Dia harus meninggalkan berbagai macam yang dilarang, dan itu haram. Itu kalau nggak dikasih muatan mental yang kuat, orangnya nggak berani, Pak. Anda bisa buktikan itu di lapangan. Itulah pengaruh hebatnya orang kalau belajar tauhid. Sehingga Anda bisa perhatikan, kenapa sahabat Nabi SAW, ini bisa maju depannya, memberi kesempatan yang ada di luar. Taqaddam. Merapat boleh? Masya Allah. Prokes di sini merapat ya. Ada jarak 1 senti. Kembali kepada cerita sahabat. Apa konsekuensi besar ketika sahabat itu hijrah, coba? Apa konsekuensi terbesarnya? Di samping ancaman nyawa, konsekuensi yang lain adalah mereka harus kehilangan semua harta yang mereka punya. Rumahnya, tanahnya, bukan cuma pekerjaan, Pak. Properti-properti yang mereka punya harus mereka tinggalkan. Ada seorang sahabat yang beliau sampai disambut oleh Rasulullah SAW dan dipuji oleh Nabi SAW dengan beliau nyatakan Rabihal Bai', perdagangan yang sangat menguntungkan. Siapa namanya? Siapa namanya? Saat hijrah beliau tinggalkan semua hartanya. Siapa namanya? Bukan Abdurrahman. Siapa beliau? Disambut oleh Nabi SAW di depan pintu Madinah ketika beliau datang di Madinah. Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Suhaib itu datang ke kota Mekah sebagai budak lari. Sebenarnya beliau orang merdeka, tapi dijual oleh orang Yahudi, bekerja kepada orang begitu, sama bosnya didol, akhirnya jadi budak. Kemudian beliau melarikan diri dari tuannya ini, lalu pergi ke Mekah. Dan Suhaib yang dulunya berasal dari Romawi, beliau punya keahlian pandai besi, sehingga bisa buat senjata, bisa buat baju besi, kemudian helm perang dan seterusnya. Dari situ Suhaib berangkat dalam kondisi nol, tidak punya anggota keluarga di Mekah, tidak bawa harta. Tapi setelah bertahun-tahun di kota Mekah, beliau menjadi orang yang kaya. Begitu Nabi SAW hijrah, Suhaib menyusul, dihadang sama orang musyrik. Enak saja kau meninggalkan kami. Dulu kau datang nol, tidak punya apa-apa, tidak ada keluarga. Kemudian kau bisa mendapatkan kekayaan, kau bisa mendapatkan kekayaan di kota kami. Tiba-tiba kau ingin meninggalkan kami dengan membawa kekayaanmu. Gak bisa. Akhirnya Suhaib menawarkan apa? Mau gak saya tunjukkan harta simpananku, tapi dengan syarat izinkan aku untuk ketemu Nabi SAW. Mereka senang, karena mereka tahu tabungannya Suhaib itu banyak ya, tinggal depositonya di mana saja kan gitu ya. Nanti buku tabungannya mana. Suhaib kemudian menceritakan, saya punya harta di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Kamu kalau buka pintu rumah saya, persis di bawah galangan pintu
silahkan kau gali, di bawah itu ada emas. Mereka setuju. Akhirnya Suhaib dilepas. Sampai di kota Madinah disambut oleh Rasulullah SAW. Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Suhaib. Karena beliau menukar seluruh hartanya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Coba di zaman sekarang ada nggak yang hijrah sampai kayak gini, Pak? Ada nggak? Mereka itu loh yang misalnya masih bekerja di dunia yang haram ya. Mereka yang masih bekerja di lingkungan riba, diajak untuk hijrah. Pertimbangannya apa? Dia hanya ketakutan karena satu hal, kehilangan pekerjaan. Mobilnya itu nggak hilang, rumahnya nggak hilang, tanah dia nggak hilang. Dia cuman kehilangan satu, lowongan pekerjaan. Nah terus nih aku metu arep nyambut gawe apa mas? Pertimbangannya cuman itu. Masya Allah. Ini bapak coba bayangkan, andaikan anda itu hidup di zaman Nabi SAW, kemudian Nabi SAW hijrah, lalu anda tinggal di kota Mekah. Ya Rasulullah, mohon maaf saya nggak bisa ikut hijrah, nanti tidak kehilangan pekerjaan. Kira-kira gimana? Oh berarti kamu kumpul sama orang musyrik. Waliyadzubillah.